Saya sangat yakin Google Meet akan menjadi aplikasi yang paling populer untuk digunakan sebagai media webinar atau rapat online. Nah, sebenarnya link kadaluarsa dari Google Meet itu berapa lama sih? Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, atau yang lainnya? Ini menjadi bahan perbincangan banyak orang, dan bahkan di tulisan-tulisan Google sekalipun memang tidak dijelaskan secara pasti. Nah, bagaimana sebenarnya sistem kadaluarsa dari link Google Meet yang sering kita buat? Yuk kita simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Panji Lesmana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan membahas sebuah topik yang sering kali ditanyakan, ya, kalau misalkan saya ketikkan di Google, how long link Google Meet expire. Nah, ada yang menyatakan 90 hari, kemudian banyak juga percakapan-percakapan yang menyangkut tentang bagaimana masa aktif dari Google Meet tersebut. Nah, ini 90 hari pun bukan keterangan dari Google-nya langsung. Ini adalah dari Quora.com gitu ya. Sedangkan dari Google-nya sendiri, saya belum pernah menemukan gitu ya. Nah, menarik untuk dibahas karena saya yakin Anda pun penasaran. Seberapa lama sih link Google Meet ini kadaluarsa? Oke, yang pertama, saya akan membahas di sini adalah saya akan menempatkan diri saya sebagai user Google account biasa atau Google Gmail yang umum dipakai atau akun Google biasa. Nah, kita coba ya dengan akun Google biasa. Saya akan membuat sebuah meeting. Ya, kita langsung percobaan ya. Kita langsung percobaan. Nah, saya menggunakan akun Google biasa. Maka tampilannya akan seperti ini. Rapat baru ya. Kita misalkan akan membuat rapat baru ya. Rapat baru ini setelah kita klik akan ada beberapa pilihan. Buat rapat untuk nanti, mulai rapat instan, dan jadwalkan di Google Calendar. Nah, sekarang kita akan berpedoman pada yang sering digunakan oleh orang, yaitu mulai rapat instan. Ini paling sering orang menggunakan teknik ini, ya, membuat rapat instan. Oke, kemudian kita gabung. Nah, tentu saya akan mendapatkan link Meet, ya, link Google Meet yang ini. Nah, seberapa lama link Google Meet ini akan bertahan ketika saya misalkan menyelesaikan rapat ini, ketika saya menekan tutup panggilan ini. Ini menjadi bahan yang patut diperdebatkan karena ada yang menyampaikan bahwa link ini akan kadaluarsa selama 90 hari setelah terakhir rapat itu diakhiri. Jadi kalau link rapat ini digunakan kembali, maka link tersebut tidak akan kadaluarsa sebelum nanti mencapai 90 hari. Artinya, link rapat ini katanya sih akan cukup berusia lama. Ya, berusia lama. Termasuk ada juga pertanyaan bagaimana cara mematikan link ini harus menunggu 90 hari. Nah, namun saya secara pengalaman ya, ternyata mendapati bahwa untuk Gmail biasa atau Google account biasa tidak mencapai 90 hari link rapatnya sudah tidak bisa dipakai. Jikalau kita menggunakan rapat instan seperti ini. Jadi beberapa hari saja ini sudah tidak bisa digunakan kembali. Mungkin saya salah, tapi yang pernah saya alami seperti itu. Jadi untuk rapat instan, saya beranggapan bahwa itu link rapat tidak aman. Artinya tidak aman bagaimana? Link rapat tersebut akan sangat rentan untuk kadaluarsa dan tidak bisa digunakan kembali. Oleh karena itu, jika Anda menempatkan link seperti ini di surat undangan untuk rapat misalkan, surat undangan resmi, rapat menggunakan header atau kop surat
dari sekolah misalkan kepada guru-guru. Anda harus hati-hati karena kemungkinan link rapat ini bisa kadaluarsa. Nah, itu adalah asumsi yang pertama ketika kita menjadwalkan rapat instan. Jadi saya beranggapan link ini sewaktu-waktu bisa kadaluarsa. Sehari, 2 hari, saya beranggapan itu bisa kadaluarsa. Walaupun memang ada juga yang mengalami ini bisa sangat lama. Nah, itu anggapan saya. Bisa benar, bisa salah. Oke, yang kedua. Kalau misalkan ya kita menggunakan akun Google biasa, ya, kemudian kita menjadwalkan rapat, ya, jadi tidak menggunakan rapat instan, tapi menjadwalkan rapat. Ya, contoh rapat baru, kemudian saya menjadwalkan rapat di Google Calendar. Nah, dengan menjadwalkan di Google Calendar, ya, misalkan saya menjadwalkan rapatnya di bulan Januari, misalkan. Rapat tanggal 15 Januari. Ya. Saya akan pilih, tanggal 6, maaf, tanggal 6 Januari. Ya. Rapatnya sepanjang hari, ya, tidak berulang, kemudian tambahkan konferensi Google Meet. Dan ini linknya akan saya simpan. Ya. Kemudian saya klik simpan. Nah, di 6 Januari ini saya sudah mengagendakan rapat, ya. Rapat, nah ini rapat tanggal 6 Januari. Nah, untuk link yang seperti ini, saya berasumsi bahwa sebelum rapat ini dimulai, artinya tanggal 5, tanggal 4, tanggal 3 sampai dengan sekarang, ya, sebelum rapat ini dimulai, maka link itu tidak akan pernah kadaluarsa. Tidak akan pernah kadaluarsa. Nah, link ini akan kadaluarsa, persepsi saya adalah ketika 90 hari setelah tanggal ini, ya, setelah tidak digunakan. 90 hari ke depan ini akan expire. Karena saya berpendapat kalau dijadwalkan di Google Calendar ini, link rapat ini lebih eksis, lebih lama masa pakainya gitu. Karena sudah dijadwalkan. Ya. Oke, saya ulangi. Jadi kalau yang pertama, kalau rapat instan itu setelah rapat selesai itu bisa kadaluarsa. Nah, kalau dijadwalkan seperti ini, link rapat tidak akan kadaluarsa, ya, sebelum rapat itu dimulai dan setelah rapat dimulai 90 hari ke depan. Mungkin saya salah, gitu. Dan mungkin kebijakan Google pun berubah-ubah. Tapi persepsi saya kali ini adalah seperti itu, ya, seperti itu. Kemudian asumsi yang ketiga. Asumsi yang ketiga adalah kita buat rapat untuk nanti, ya. Buat link rapat untuk nanti. Yang seperti ini, ya. Link rapat disalin. Nah, ini juga hampir sama dengan rapat instan gitu, ya. Artinya ini hanya beda di cara mengcopy paste-nya saja gitu, ya. Ya. Anda memang bisa menggunakan rapat ini kapan saja, ya, bisa hari ini, bisa besoknya, bisa besoknya. Namun setelah rapat ini selesai dilakukan, ada kemungkinan link ini sudah nantinya tidak akan bisa dipakai lagi, tidak akan bisa dipakai berulang. Sekali lagi, ketika menggunakan opsi yang buat rapat untuk nanti, itu kemungkinan rapatnya pun tidak bisa dipakai untuk berulang. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih kalau misalkan kita ingin satu link saja bisa dipakai berulang-ulang terus tanpa adanya kita membuat link rapat terus-menerus. Nah, jawabannya ada di video saya sebelumnya. Silahkan baca, ada link di atas, silahkan dibaca. Bagaimana caranya untuk agar link itu tidak akan kadaluarsa, permanen selamanya. Ya. Nah, ini saya berbicara di bagian pertama ini ketika kita menggunakan akun Google biasa, ya, akun Google biasa. Sekarang kita berpindah, ranahnya bukan Google akun biasa lagi. Sekarang ranahnya di akun Google Suite, G Suite, ya, akun institusi. Bisa institusi sekolah, bisa institusi belajar.id yang sekarang sedang trending. Ya, bagaimana sistem link di akun seperti ini, gitu, ya, di akun seperti ini. Oke,
tidak usah bicara yang terlalu besar dulu, lingkup belajar.id yang lingkup nasional. Saya akan berbicara dulu di lingkup sekolah saya, ya. SMA Negeri 2 Depok, ya. Nah, saya misalkan mau ke meet.google.com. Kita lihat tampilannya. Nah, tampilannya sedikit berbeda. Tampilannya seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini, dan ketika kita akan bergabung atau memulai rapat, ya, kita akan dihadapkan pada opsi membuat kode atau judul rapat atau nickname dari rapat yang akan kita lakukan nanti. Contohnya nickname saya misalkan Asep Panji. Ya. Kemudian dilanjutkan. Nah, siswa saya itu langsung bisa menggunakan Asep Panji ini, ya, Asep Panji ini ketika mereka mau bergabung rapat dengan saya, gitu ya. Ketika mereka mau bergabung rapat dengan saya, mereka tinggal mengetikkan nickname rapat Asep Panji. Maka mereka pun akan masuk ke dalam Google Meet ini. Nah, pertanyaannya, berapa lama link yang seperti ini akan bertahan? Ya. Nah, link yang seperti ini ya akan bertahan. Ini disesuaikan dengan kebijakan sekolahnya masing-masing. Kalau admin sekolah mencegah grup siswa atau grup guru ya untuk melakukan video conference atau video call, maka mereka tidak akan bisa mengakses Asep Panji ini. Ya. Jadi Asep Panji ini hanya bisa saya yang bisa menggunakannya. Hanya saya yang bisa membuka rapat ini kapanpun, ya, kapanpun, mau besok, mau seminggu yang akan datang, mau bulan yang akan datang, dengan nickname ini saya akan bisa dipakai berulang. Ya, namun ya siswa tidak akan bisa menggunakan nickname ini untuk rapat dengan temannya, gitu ya. Manakala admin di sekolah membatasi akses dari siswa-siswa tersebut. Namun kalau tidak dibatasi, nickname ini bisa dipakai oleh siswa untuk mengobrol dengan siswa lainnya, untuk melakukan vikon dengan siswa lainnya. Walaupun memang nanti vikonnya mungkin saja bukan tentang pelajaran atau yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran yang saya ajar. Mungkin mereka bisa melakukannya. Oleh karena itu, peran admin di sini sangat penting untuk mencegah mereka untuk bisa masuk ke dalam nickname ini dengan cara membatasi. Ya. Jadi mereka bisa masuk ke nickname ini kalau saya sudah masuk duluan. Kalau mereka masuk belakangan bisa, tapi kalau masuk duluan mereka tidak akan bisa. Nah, kalau admin tidak menyeting seperti ini, kadang-kadang ya sebelum kita masuk siswa sudah menunggu, ya, sudah menunggu di antrian, ya, sudah menunggu di antrian untuk masuk ke dalam room. Oke, nah itu untuk akun Google Suite for Education menggunakan nickname, ya. Kemudian ada opsi yang kedua, menggunakan akun Google Suite for Education adalah dengan menggunakan Classroom, ya. Classroom. Nah, ini lain lagi. Nah, dengan menggunakan Classroom, ya, setiap kelas memiliki link tersendiri, ya. Setiap kelas memiliki link tersendiri seperti ini, ya. Seperti ini adalah link setiap kelas yang bisa kita kreasikan, bisa kita buat gitu ya. Siswa dengan guru bisa langsung masuk ke dalam link ini, ya. Artinya mereka tidak perlu lagi mencari link dari gurunya melalui WA, tetapi bisa langsung masuk ke dalam linknya di Classroom. Namun ya link yang ada di Google Classroom ini ya akan expire ketika kita sudah selesai melakukan Vicon, ya. Dan ketika nanti minggu depan yang kita akan melakukan Vicon lagi dengan link ini, maka akan digenerate link baru. Lihat, ini kan linknya ONS RZKV MDI, tidak ada hubungannya dengan link ini. HNX 7U5POZI. Ya, ini nickname namanya. Nah, kalau ini link rapat. Nah, link rapat ini di setiap classroom akan berbeda. Ya, setiap kita masuk ke dalam sesi Vicon di dalam classroom hari ini, besok, minggu depan dan lain-lainnya akan memiliki link yang berbeda.
ya. Tetapi walaupun link berbeda, cara masuknya bisa menggunakan nickname ini atau bisa menggunakan link ini. Nah, itu adalah Google Meet untuk G Suite for Education. Ya, untuk masa aktifnya atau masa berlakunya. Sama dengan akun Google biasa, di Google Suite for Education juga bisa diagendakan di kalender. Nah, kalau diagendakan, proses atau masa aktif linknya itu hampir sama. Semuanya, kalau waktunya itu belum dilaksanakan, ya linknya itu akan tetap bisa dipakai, gitu ya. Nah, itu untuk yang Google Suite for Education. Lalu apa bedanya? Nah, lalu apa bedanya link di Google Suite for Education ini dengan link rapat biasa? Nah, bedanya link Google Suite for Education ini ya, setiap orang di dalam instansi, misalkan di SMA Negeri 2 Depok, siswa-siswa saya itu tidak perlu izin dari saya untuk masuk. Ya, aturan defaultnya seperti itu. Jadi mereka bisa langsung masuk ke dalam rapat saya walaupun tidak diterima. Nah, kalau akun biasa kan harus menerima persetujuan dulu gitu ya. Walaupun di sini ada namanya control host ya. Jadi control host ini kalau kita memang ingin siswa pun mendapatkan persetujuan dulu dari kita, nah kita tinggal akses cepatnya kita nonaktifkan. Maka siswa akan tetap meminta persetujuan saya. Selain itu, di dalam G Suite for Education ini, di dalam rapatnya nanti, siswa itu bisa dibatasi membagikan layarnya dan berkirim pesan chatnya itu bisa dibatasi. Jadi mereka tidak bisa sembarangan mengganggu kita ketika presentasi. Mereka tidak bisa mengetikkan ketikan-ketikan apapun gitu, selama kita tidak mengizinkan. Nah, baik itu mungkin mudah-mudahan ada sedikit pencerahan tentang masa aktif dari akun Google Meet ini ya. Saya yakin semuanya tidak akan ada yang abadi. Mungkin saja kebijakan-kebijakan dari Google ini tentang masa aktif Google Meet ini bisa berubah ya. Seperti halnya kebijakan menggratiskan Google Meet untuk seluruh user ya. Yang sebenarnya ini masih terus diperpanjang ya. Akun Gmail biasa ini sebenarnya bisa menggunakan Google Meet secara gratis ini masih diperpanjang gitu. Yang nantinya kemungkinan akan dibatasi ya. Bisa 60 menit, bisa 90 menit gitu ya. Tinggal menunggu waktu. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kami bagikan. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe di channel Aspal Edu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.